Hai teman-teman, balik lagi di channel saya. Hari ini saya mau ngomong tentang Arsenal lagi. Kita mau bicara tentang transfer market ya. Eh, yang mungkin teman-teman tahu saat ini Arsenal lagi ngejar Dusan Vlahovic. Berita terbaru itu eh, beritanya apa ya? Penawaran Arsenal 100 juta euro itu sudah diterima oleh Fiorentina. Tapi saya masih agak ragu ya, karena banyak sekali berita yang apa ya, saling bertentangan. Ada yang ngomong sudah diterima, ada yang bilang Vlahovic nggak mau pindah ke Arsenal, ada yang bilang sudah ada perjanjian dengan Juventus gitu ya. Jadi hmm, agak simpang siur beritanya. Cuman yang pasti kalau dari saya ngelihat ini Arsenal ngebet banget memang untuk ngambil Vlahovic, karena Arsenal tahu kalau mereka mau punya kesempatan untuk bisa mendatangkan Vlahovic itu di bursa transfer ini. Kalau udah nanti nunggu bursa musim panas, saingannya akan nambah banyak. Eh, yang pasti Juventus, mungkin juga kelas Barcelona, Spurs, MU itu juga mungkin akan mengejar dia. Jadi saingannya akan lebih banyak kalau nanti di bursa musim panas. Jadi makanya Arteta dan Edu itu ngebet banget untuk bisa datengin Vlahovic itu di bursa transfer musim dingin ini. Ya, itu sih. Dan dari saya sendiri juga, Vlahovicnya sendiri juga kayak, bukan Vlahovicnya ya, kubu Vlahovicnya sepertinya memang sebenarnya pengennya itu di bursa musim panas, karena satu, dia juga sepertinya pengen mengakhiri musim ini di Fiorentina dengan baik. Kedua, ya tadi, kalau dia di bursa musim panas, lebih banyak klub yang akan menawar, jadi mungkin dia bisa dapat harga yang lebih bagus. Mungkin kalau teman-teman tahu, kalau ngikutin berita, apa namanya, berita bursa transfernya, Vlahovic ini agennya ini agak gila juga ya. Jadi salah satu komponen fee transfernya ini yang termasuk tinggi ini adalah di fee agent. Ada berita yang menyebutkan fee agentnya sendiri itu sampai dengan 20 juta euro gitu ya. Jadi itu sebenarnya kalau mau dibilang itu juga bisa transfer satu pemain gitu ya. Jadi 20 juta euro itu ya mungkin bisa dapat satu pemain ya gitu. Jadi makanya transfer fee-nya lumayan gila gitu kan, lumayan tinggi. Secara secara prestasi, apakah Vlahovic ini juga mumpuni ya? Kalau dibilang ini kan dia secara rekornya menyamai rekor golnya Ronaldo waktu di awal musim di Juventus itu ya. Jadi dan dia umurnya masih 21 tahun. Jadi makanya banyak yang bilang harganya worth it lah gitu. Dan kalau dari saya sih, saya lebih ke apa ya? Ya Arsenal butuh penyerang, tapi kalau emang nggak mau, nggak usah terlalu dipaksain lah ya, cari orang lain. Itu kan keburu nanti bursa transfer ini selesai malah nggak dapet pemain. Menurut saya sih lebih baik segera cari alternatif. Tapi ya kita lihat nanti ya, ini apakah dari Edu dan Arteta ini bisa mengegolkan ini untuk mendatangkan Vlahovic ke Emirates. Yang berikutnya itu adalah Arthur Melo ya. Arthur Melo ini katanya juga sudah
beritanya sudah sangat dekat untuk didatangkan sebagai pemain pinjaman dari Juventus. Kita juga nanti lihat dulu ini karena belum ada pengumuman resmi, ini jadi juga masih rumor. Yang ketiga itu Sead Kolasinac, gimana nyebutnya namanya, Kolasinac ya, Sead Kolasinac ya. Ini di apa ya, diberikan ke Marseille secara gratis gitu ya. Jadi ini kalau kita lihat rekornya, Sead Kolasinac ini pemain kelima yang dalam 1 tahun ini oleh Arsenal kontraknya di-terminate gitu ya, kontraknya dibatalkan oleh Arsenal secara kesepakatan bersama. Jadi antara Arsenal dan pemain ini ada Sead Kolasinac ini udah pemain kelima yang di kontraknya di-terminate oleh Arsenal. Pada dasarnya ini adalah artinya Arsenal membayar pemain-pemain ini untuk pergi, untuk keluar dari Arsenal gitu ya. Jadi ini masih bagian dari yang saya bilang di video-video kemarin, masih bagian dari bersih-bersihnya Edu dan Arteta terhadap pemain-pemain Arsenal. Yang saya bilang ini juga MU ini harus, kalau memang mau membuang pemain-pemainnya harus model kayak begini ya. Jadi kayak kasusnya Anthony Martial, siapa lagi, ya banyak lah ya kayaknya pemain-pemain MU yang kalau dari pendukung-pendukungnya nggak puas dan pengen mereka dibuang-buangin gitu ya. Tapi kalau dari saya ini mungkin bisa dicontoh klub-klub lain untuk mereka melakukan bersih-bersih, karena ya seperti yang saya bilang kemarin ya, di video sebelumnya, bahwa Arsenal ini klub yang sebelum Arteta datang ini udah bener-bener kacau. Jadi Sead Kolasinac ini juga salah satu bukti bahwa kepemimpinan Arsenal sebelum Arteta dan Edu datang ini itu nggak punya apa ya, nggak punya pakem untuk transfer. Jadi transfernya kalau beli pemain harganya kemahalan, kalau jual harganya kemurahan, nego gaji pemain juga kacau balau lah. Jadi makanya struktur gaji Arsenal sewaktu Arteta datang itu struktur gajinya amburadul. Nah itu yang membuat kekacauan di ruang ganti, yang makanya tadi saya bilang pemain-pemain Arsenal ini banyak yang dibuang-buangin. Nah ini salah satunya, ini salah satu contoh lagi nih Sead Kolasinac ini ya. Jadi ya tadi yang saya bilang, oleh Arsenal secara musyawarah bersama dengan pemainnya membatalkan kontraknya sehingga dia juga bisa pindah ke klub lain tanpa tanpa biaya transfer ya, sehingga dia jadi juga di klub berikutnya bisa nego gaji dengan lebih leluasa gitu ya. Jadi bisa dapat gaji yang sama dengan yang mereka dapat di Arsenal karena mereka tidak pindah dengan biaya transfer gitu ya. Makanya karena tadi yang saya bilang di Arsenal ini mereka gajinya ketinggian gitu ya. Jadi ya susah juga kan mau jual pemain dengan gaji yang ketinggian yang prestasinya nggak ada gitu kan. Nah itu jadi sambungan aja sama yang kemarin ya, mau ngomong itu. Berikutnya itu saya mau ngomong tentang Auba. Aduh ini orang udah kayak udah jatuh ketimpa tangga ya Auba ini. Setelah kan kemarin oleh Arsenal karena pelanggaran masalah disiplin ya, telat datang latihan dan beberapa kali sepertinya ya, dia sudah ban kaptennya dilepas, terus nggak dipakai dalam beberapa pertandingan, dia nggak
tidak dimasukkan ke dalam tim. Nah, kemarin waktu AFCON dia nggak tahu tuh ceritanya gimana, tapi kayaknya dia sebelum AFCON dia pergi party, kena COVID sehingga nggak bisa ikut di pertandingan pembuka AFCON untuk negaranya dia, Gabon ya. Terus setelah itu waktu pemeriksaan medis dia ternyata ketahuan ada masalah jantung gitu kan. Nah itu jadi aduh, si Auba ini kayak habis jatuh ketimpa tangga gitu kan. Apalagi kalau kita lihat salah satu alasan kenapa dia telat itu kan waktu itu katanya karena ngurusin ibunya yang lagi sakit. Jadi ya kalau kita mau ngomong ya kasihan juga gitu ya, ibunya sakit, sekarang dia juga kayaknya ada sakit. Ya ini masih dari Arsenal sendiri dia juga masih diperiksa. Kalau terakhir sih pemeriksaannya yang setelah dokter dari Gabonnya yang memeriksa, terus habis itu diperiksa lagi oleh tim medisnya Arsenal. Katanya sih nggak ada apa-apa dari tim medisnya Arsenal, tapi sepertinya si Auba ini udah balik lagi ke London, udah balik lagi ke markas Arsenal, dan kayaknya akan dilakukan pemeriksaan kesehatan lebih lanjut gitu ya. Itu untuk Auba. Ya semoga sih baik-baik aja ya. Kenapa? Supaya bisa dijual. Supaya bisa dijual. Kabar-kabarnya sih kan Newcastle tertarik gitu ya. Ya siapa tahu kalau bisa dilepas ke Newcastle, menurut saya juga ya nggak apa-apa lah gitu ya. Yang berikutnya Thomas Partey ya, yang ini dia kalau nggak salah Ghana ya, jadi di AFCON Ghana ini kan kayaknya nggak lolos gitu, jadi dia bisa balik ke Arsenal segera, dan kalau benar bisa balik segera ada kemungkinan dia tidak akan kelewatan satu pertandingan liga walaupun dia berangkat ke AFCON. Jadi ada kemungkinan dia tidak akan ketinggalan satu pertandingan liga gitu ya. Jadi hebat juga nih, jadi dia berangkat ke AFCON nggak ada ketinggalan match liga. Jadi match liga ini berarti kan yang pertandingan untuk Liga Inggrisnya ya, jadi untuk pertandingan IPL-nya ya. Memang kemarin kan ya untuk apa yang Piala FA terus Piala Carabao dia emang udah ketinggalan ya karena tadi berangkat AFCON. Tapi kalau ini dia bisa balik karena kemarin ada postpone yang untuk pertandingan dengan Spurs, kemungkinan dia bisa balik tanpa kehilangan match IPL gitu. Jadi kalau memang kan rumornya wah ini alasan doang Arsenal gitu ya, kalau memang benar sih itu memang mastermindnya Arsenal, ini berarti hebat lah itu. Bisa sampai Thomas Partey ini nggak ketinggalan satu pertandingan sama sekali gitu ya. Nah berikutnya mau ngomong tentang tadi balik lagi yang Sead Kolasinac itu ya, karena dia tadi dilepas, jadi dengan dia dilepas ke Marseille, Arsenal saat ini punya 3 slot untuk pemain non Inggris gitu ya. Jadi 3 slot untuk pemain non Inggris yang semoga segera dimanfaatkan ya, 3 slot ini untuk segera diisi, terutama tadi untuk posisi defensive midfielder dan striker ya. Itu tolonglah segera diisi. Kayak tadi kalau memang benar Arthur Melo udah deket ya, semoga kita tunggu aja untuk pengumumannya. Ada beberapa juga pemain-pemain yang dikaitkan dengan Arsenal, teman. Menurut saya semuanya masih rumor ya, nggak ada berita yang konkretnya. Tapi yang pasti dari
berita-berita itu terutama dari Fabrizio Romano itu ya, yang memang wartawan untuk masalah transfer gini, katanya memang Arsenal itu lagi gencar banget lah itu untuk eh, segera mengisi posisi-posisi central midfield ini dan eh, striker gitu. Ya paling sih itu beritanya sih tentang Arsenal hari ini. Semoga bisa menjawab menjawab semoga bisa sebenarnya sih saya bikin ini juga bukan untuk menghibur teman-teman ya, lebih sebenarnya tadinya sih untuk ceng-cengan aja sama teman-teman saya yang MU, cuman ternyata mereka nggak ada yang bales-balesin. Ya udah bikin aja lagi sampai mereka balas-balesin gitu ya. Ya itu aja, semoga ada yang nonton gitu. Eh, Next time mungkin kita akan bahas lagi apa lagi lah gitu ya. Ya oke, sampai jumpa.